Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelas 5 klorofil dan neutron. Insyaallah pada hari ini, kesempatan home learning hari ini kita akan mempelajari bab yang ada di bab 9, yaitu tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Ya. Sangat tepat sekali ya. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran karena sebentar lagi, kurang lebih ya sekitar 1 bulan lagi ya, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh banyak keutamaan-keutamaan yang Allah akan obral bagi orang-orang yang beriman ya. Dan di bab 9 ini kita akan belajar dengan memahami bagaimana ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ya. Pada bab ini kita dituntut untuk bisa memahami ya pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus. Bagaimana sholat tarawih itu, kapan, jumlahnya berapa, itu dipelajari, dan apa keutamaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang mempelajari atau yang mengamalkan ibadah ini. Yang kedua adalah mempraktikkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ya. Yang ketiga adalah bagaimana menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, diharapkan nanti untuk prakteknya anak-anakku semua bisa mengamalkan ya, tarawih dan tadarus di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Soalnya adalah menunjukkan sikap tekun ya. Jadi orang yang senantiasa menjalankan tarawih, tadarus Al-Quran itu menunjukkan implementasi dari sholat tarawih dan tadarus adalah bersikap tekun dalam beribadah. Baik anak-anak sekalian, sebelum dimulai, Pamita akan menyampaikan tentang Ramadan itu sendiri. Apa itu Ramadan? Ya, dari segi bahasa memang unik Ramadan ini ya. Jadi biasanya yang namanya nama, suatu nama itu pasti ada maknanya. Ya, kalau mungkin tidak ada di buku ini, tapi Pamita akan sampaikan. Jadi Ramadan ini dari kata romdo, ya. Romdo artinya batu yang sangat panas, membakar, membara. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah akan membakar. Yang dibakar bukan tubuh kita ya, sehingga tubuh kita menjadi gosong, tidak. Tapi yang dibakar adalah dosa-dosa. Karena setiap manusia itu tidak luput daripada dosa ya. Ramadan itu membakar. Walaupun memang di bulan Ramadan itu biasanya memang kalau secara cuaca itu panas. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang panas, apalagi di bulan apalagi di Jazirah Arab ya. Jazirah Arab itu memang terkenal dengan padang pasir yang cuacanya itu sangat panas ya. Jadi kalau panas banget, kalau dingin ya dingin banget. Cuman dinginnya dingin kering, sehingga bebatuan-bebatuan yang ada di sana itu bisa pecah akhirnya menjadi pasir. Jadi itu makna itu Ramadan itu sendiri ya. Ya, Ramadan itu sendiri secara arti adalah membakar. Jadi Allah akan membakar dosa-dosa manusia, khususnya adalah orang Muslim yang memanfaatkan bulan Ramadan tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa di antara kaum muslimin dan dia melakukan ibadah saum ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, didasari dengan iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni, Allah akan bakar dosa-dosa yang ada dalam dirinya. Tapi syaratnya harus ikhlas ya. Nah, ini Ramadan Allah jadikan sarana dalam 1 bulan itu menjadi penghapus dosa, pembakar dosa bagi orang-orang yang beriman. Sebentar. Oke, selanjutnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa berkah? Apa itu berkah ya? Berkah itu artinya ziyadatul khair.
Berkah itu adalah tidak ada yang dihasilkan kecuali kebaikan. Kalau dia sehat, sehatnya bermanfaat. Kalau dia punya uang, uangnya bermanfaat. Kalau dia punya umur, umurnya bermanfaat. Itu berkah. Karena tidak sedikit orang yang mungkin yang tidak beriman itu tidak berkah. Jadi kalau dia punya harta, hartanya banyak di sana di sini, tapi tidak memberikan ketenangan, itu menunjukkan bahwa hartanya tidak berkah. Tapi kalau orang yang berkah, hartanya itu menjadikan dia tenang. Bukti bahwa umur kita berkah, misalkan bahwa tambah kita tua, tambah kita bertambah umur kita, tambah kita lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, cinta kepada keluarganya, tambah baik kita kepada Allah. Itu artinya umur kita berkah. Tapi kalau dengan tambah kita besar, akhlak kita itu tambah, mohon maaf, tidak baik, akhlak kita kepada Allah itu kurang, tidak mau beribadah, akhlak kepada orang tua sudah mulai tidak sopan misalkan, akhlak kepada guru juga demikian, kepada teman-teman juga. Jadi ini menunjukkan bahwa tambah panjang umur tidak menjadi keberkahan, tapi malah justru malah menjadi tidak berkah, ya, tidak berkah. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Contoh, lihat contoh keberkahan bulan Ramadan. Adanya bulan Ramadan, kira-kira badan kita ini menjadi sehat apa sakit? Pasti adalah sehat. Karena Allah mengatur itu. Makan tidak boleh banyak, ya, tidak berlebihan. Sehingga apa? Tubuh kita ini menjadi bersih dari berbagai macam penyakit. Terus yang kedua, dengan datangnya bulan Ramadan, kira-kira uang kita banyak apa dikit? Pasti banyak, apalagi kalian ya. Di bulan Ramadan biasanya dapat THR ya, dari Pak D, Bude ya, Om, Tante. Ya, dikumpulin bahkan mungkin sampai segepok begini uang kalian. Ini berkah. Orang tua kalian juga mungkin kalau dia sebagai pegawai akan mendapatkan THR juga dari bosnya kan. Terus juga guru juga sama, Pak Wita juga dapat THR juga. Ini menunjukkan bahwa datangnya bulan Ramadan berkah bagi kita semuanya. Terus yang selanjutnya, biasanya ada dengan sebelum bulan Ramadan nih si A sama si B ini berantem misalkan. Saudara A si B susah untuk bertemu. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, orang yang selama 1 tahun itu tidak bertemu, ya, orang yang sudah lama tidak bertemu, atau orang yang sudah lama dia bermusuhan, dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan bertemu dan akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan berkah. Walaupun kita berlapar-lapar dari mulai subuh sampai maghrib, tapi kesenangan kita melebihi rasa lapar itu. Dan inilah keberkahan bulan Ramadan. Dan yang paling hebat berkahnya bulan Ramadan nih, yang melebihi daripada keutamaan dunia itu semua, adalah pahala dari Allah. Kullu amal ibni Adam yudha'af ila 700 dhifin, kata Rasulullah. Setiap amal seseorang anak Adam di luar bulan Ramadan akan dilipat gandakan bisa 1 sampai 700 kali lipat. Jadi 1 banding 700 itu di luar Ramadan akan dilipat gandakan. Kalau sholat dia itu cuma 1 rakaat, pahala dia bisa nyampe 700. Tapi kata Rasulullah, illa shaum, kecuali saum. Kalau kita melaksanakan ibadah itu di bulan Ramadan, puasa, baca Quran, taraweh, sholat sunnah, sholat duha, amalan itu semua Allah akan libatkan gandakan lebih daripada 700 kali lipat itu. Fa innahu ajzi bika, aku langsung yang memberikan pahala itu. Kata siapa? Kata Allah. Jadi inilah dorongan kita agar senantiasa kita beramal, terus beramal di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya. Bahkan bayangkan sholat duha yang hukumnya sunnah ketika bulan Ramadan itu bisa menjadi pahalanya wajib. Ya. Baca Quran yang asalnya 1 huruf saja 1 sampai 10 pahalanya. Di bulan Ramadan itu bisa lebih beribu-ribu, Masya Allah.
Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan keberkahan. Bahkan ada amalan juga nih. Dalam satu bulan ada satu hari satu malam yang siapa beramal maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, apa itu amalannya? Yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Itu perbandingan satu malam dia beribadah seperti layaknya dia beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Masya Allah. Di bulan apa itu? Bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu berkah. Makanya 2 item ini, sholat taraweh, tadarus Al-Quran, itu di antara 2 amalan utama di antara amal-amal yang lain. Taraweh, kata Rasul, siapa yang mendirikan taraweh bersama imam dari mulai awal sampai akhir, seperti layaknya dia sudah melaksanakan sholat semalam penuh. Jadi anak-anak semua, nanti kalau taraweh jangan setengah-setengah ya. Kalau imamnya 11 rakaat, ikut dari awal sampai akhir. Terus tadarus diusahakan kalian semuanya baca Al-Quran ya, terus baca Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, alhamdulillah, selama 1 bulan itu 30 hari khatam Al-Quran. Masya Allah ya. Silakan anak sekalian pelajari materi ini ya, terkait dengan bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini. Bagi yang tidak bisa nanti hubungi Pak Miftah lewat WA ya. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.